Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 8 Oktober 2023, berjudul Yehuda menemukan sukacita lagi di Pesta Paskah. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Tawarik 30 ayat 21 dan 23. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Yehuda menemukan sukacita lagi di Pesta Paskah. Adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa tetap berusaha untuk menjadi orang yang bahagia, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, alasan dan motivasi Yehuda menemukan sukacita lagi di Pesta Paskah, karena perayaan Paskah adalah hari peringatan bagi Tuhan menjadi turun-temurun memperingati kelepasan besar bangsa Israel dari Mesir. Untuk memperingati kelepasan yang besar ini, satu upacara perayaan harus diadakan setiap tahun oleh orang Israel di dalam generasi-generasi mendatang. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Apabila mereka merayakan pesta perayaan itu pada tahun-tahun mendatang, mereka harus menceritakan kembali kepada anak-anak mereka cerita tentang kelepasan yang besar itu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa kepada mereka. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Kedua, alasan dan motivasi Yehuda menemukan sukacita lagi di Pesta Paskah, karena perayaan Paskah adalah bersifat memperingati dan juga sebagai satu lambang, bukan hanya menunjukkan kembali kepada kelepasan dari Mesir, tetapi juga ke depan kepada kelepasan yang lebih besar yang akan dilaksanakan oleh Kristus dalam membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Paskah haruslah bersifat memperingati dan juga sebagai satu lambang, bukan hanya menunjukkan kembali kepada kelepasan dari Mesir, tetapi juga ke depan, kepada kelepasan yang lebih besar yang akan dilaksanakan oleh Kristus dalam membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Domba yang dikorbankan itu melambangkan anak domba Allah, yang di dalamnya terdapat satu-satunya pengharapan kita untuk memperoleh keselamatan. Ketiga, alasan dan motivasi Yehuda menemukan sukacita lagi di Pesta Paskah, karena perayaan Paskah adalah mengingatkan kembali kepada peristiwa pahitnya perbudakan di Mesir, dan makanya tidak boleh ada ragi didapati di dalam rumah mereka selama pesta itu. Anak domba itu harus dimakan bersama dengan sayur-sayuran yang pahit, untuk mengingatkan kembali kepada pahitnya perbudakan di Mesir. Demikian juga bila mana kita makan daripada Kristus, itu harus dijalankan dengan hati yang remuk redam, oleh sebab dosa-dosa kita. Penggunaan roti yang tidak beragi juga penuh makna. Secara jelas itu dinyatakan di dalam hukum Paskah, dan dengan cermat dilaksanakan dalam kebiasaan orang Yahudi bahwa tidak boleh ada ragi didapati di dalam rumah mereka selama pesta itu. Demikian pula ragi dosa itu harus dibuang dari semua orang yang mau menerima hidup dan makanan daripada Kristus. Keempat, alasan dan motivasi Yehuda menemukan sukacita lagi di Pesta Paskah, karena makna perayaan Paskah akan berakhir saat Yesus menyerahkan hidupnya di Bukit Golgota dan upacara perjamuan suci ditetapkan sebagai suatu peringatan dari peristiwa yang sama, untuk mana Paskah merupakan satu lambang. Pada hari yang ke-14 dari bulan itu, pada senja hari, Paskah dirayakan. Upacara-upacaranya hikmat serta mengesankan, memperingati kelepasan dari perhambaan di tanah Mesir, dan menunjuk ke depan kepada korban yang akan membebaskan dari perhambaan dosa. Pada waktu Juru Selamat menyerahkan hidupnya di Bukit Golgota, makna Paskah berakhir, dan upacara perjamuan suci ditetapkan sebagai suatu peringatan dari peristiwa yang sama, untuk mana Paskah merupakan satu lambang. Demikianlah renungan kita pada hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua.